nama saya Belgisia Iza Afkarina, NIM T 2018-4043. Nah, di sini saya sebagai presentator pertama yang akan membahas tentang elemen dasar komposisi tari. Nah, sebelumnya seni tari kan sudah dijelaskan sebelumnya kepada teman-teman bahwa seni tari yaitu salah satu kesenian yang diungkapkan melalui gerak manusia. Nah, sedangkan komposisi tari merupakan seni membuat atau merancang struktur ataupun alur sehingga menjadi suatu pola gerakan-gerakan. Nah, di sini ada 9 elemen dasar komposisi tari. Yang pertama yaitu gerak. Gerak merupakan unsur yang penting dimiliki seorang penari sebagai sumber untuk aktivitas menari. Gerakan menari merupakan gerakan yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan dengan harapan untuk mendapatkan tanggapan orang lain. Nah, gerakan tari berbeda dengan gerakan bekerja atau gerakan olahraga. Karena gerak tari sebagai ungkapan ekspresi sedangkan gerakan olahraga untuk prestasi. Nah, gerakan dalam tari secara kedalaman merupakan media ungkap dari pernyataan dan ekspresi. Dalam tarian, gerakan merupakan unsur baku. Gerak dalam tari yaitu seperti gerakan menggayun, mengalir, menggetar, menahan, dan sebagainya. Selanjutnya, desain lantai. Desain lantai adalah garis-garis di atas lantai atau di atas pentas yang dilalui oleh penari. Misalnya bentuk lingkaran, bentuk V, V terbalik, dan garis lengkung. Bisa dilihat di makalah ya teman-teman. Selanjutnya musik. Tari dapat lebih hidup bila ada iringan musik. Musik berfungsi untuk menghidupkan tari. Musik sebagai pengiring tari membantu menghidupkan tari dalam hal irama, tema, dan penjiwaannya. Musik untuk iringan tari dapat dikreasikan dalam berbagai jenis musik yang disesuaikan dengan bentuk, gerak, dan tema tari. Musik yang digunakan dapat berupa musik gramatika barat atau tradisional. Iringan musik tari dapat pula menggunakan alat non-musik, seperti benda apapun yang menghasilkan suara yang berfungsi untuk mengiringi gerakan tari. Nah, musik mampu memberi semangat kepada penari bila musiknya sesuai dengan tariannya. Musik juga dapat membantu mengingatkan penari ketika penari lupa dengan gerakannya. Dengan musik, penari dapat melahirkan gerakan improvise. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Handayani, NIM T 2018-4046. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu tentang dinamika. Nah, dinamika itu apa sih? Dinamika adalah segala perubahan di dalam tari karena adanya variasi-variasi di dalam tarian tersebut. Nah, dinamika di dalam tari ini dapat dicapai karena adanya variasi-variasi dalam penggunaan tempo, tinggi rendahnya level, atau pergantian posisi penari serta perubahan suasana. Nah, menurut Sudarsono sendiri, dinamika adalah kekuatan dari sebuah garapan atau koreografi tari yang dapat menimbulkan daya pukau bagi yang menyaksikan. Jadi, menurut Sudarsono ini, dinamika itu semua perubahan yang dapat memberikan kesan menarik kepada si penonton. Jadi dengan adanya dinamika ini, penonton tidak akan bosan untuk melihat sebuah tarian. Yang selanjutnya yakni tentang komposisi kelompok. Komposisi kelompok adalah suatu kelompok yang membuat atau merancang struktur ataupun alur sehingga menjadi pola gerakan-gerakan. Jadi komposisi kelompok itu suatu alur untuk membentuk pola gerakan-gerakan. Di sini menurut Sudarsono, komposisi kelompok itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama kesatuan, yang kedua selang-seling, yang ketiga terpecah, yang keempat silih berganti, dan yang terakhir keseimbangan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kesatuan. Dalam komposisi tari kelompok, gerakan tari kesatuan yang dimaksud di sini adalah memperagakan gerakan yang sama. Jadi
komposisi kelompok kesatuan itu memperagakan dengan gerakan yang sama. Nah, gerakan yang sama itu misalkan kita membuat lingkaran terus kita menyatukan tarian dengan gerakan yang sama seperti itu. Dan yang kedua adalah terpecah. Gerakan yang terpecah pada komposisi tari kelompok ini biasanya digunakan secara terpecah. Misalkan yang satu, penari yang satu menghadap ke timur dan penari yang satu menghadap ke barat seperti itu, atau misalkan penari yang satu itu menghadap ke kiri dan penari satunya menghadap ke kanan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu selang-seling. Nah, di sini selang-seling merupakan komposisi gerakan pada tarian kelompok yang dibentuknya itu selang-seling. Jadi misalkan seperti tarian saman. Kalau di tarian saman itu kan ada yang gerakannya waktu duduk, beberapa penari ada yang agak gini dengan tangan di atas tapi tidak duduk, seperti seperti duduk tapi bukan duduk. Terus yang penari yang lainnya itu duduk meskipun gerakannya sama tapi kan jadi selang-seling waktu tepuk itu. Nah, yang selanjutnya yaitu silih berganti. Nah, di sini silih berganti yaitu komposisi di mana satu atau dua gerakan diulang atau dimulai oleh penari-penari tertentu secara silih berganti. Jadi misalkan ada 4 penari. Nah, penari yang 2 ini melakukan gerakan yang berbeda. Terus kemudian penari yang ketiga 4 melakukan gerakan A, dan penari yang ketiga dan 4 ini melakukan gerakan B. Kemudian penari yang ketiga dan keempat itu melakukan gerakan yang dilakukan oleh penari si A dan selanjutnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu keseimbangan. Dalam komposisi kelompok harus ada keseimbangan. Kenapa demikian? Karena keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan posisi menari ketika melaksanakan gerakan tari. Jadi keseimbangan itu sangat penting dalam melakukan tarian. Dan keseimbangan yang dilakukan itu tidak hanya keseimbangan posisi, tapi juga keseimbangan gerak seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah, gambar-gambarnya sudah saya terangkan. Dan yang selanjutnya adalah tema. Apa sih tema itu? Tema dalam tarian itu tergantung pada apa yang ingin diekspresikan atau disampaikan oleh penari ataupun pencipta tari. Jadi tema itu merupakan inti dari sebuah cerita yang akan diungkapkan dalam tarian. Nah, di sini misalkan tema tentang kebahagiaan. Jadi tarian tersebut itu penari itu seolah-olah menceritakan tentang isi tarian itu, seperti kayak tari labago. Tari labago itu kan biasa menceritakan kehidupan seorang petani Jember yang komoditasnya adalah penanam tembakau atau pemanen tembakau. Jadi dalam tariannya dalam tari labago itu tariannya seperti penari itu menunjukkan kalau seperti apa sih kegiatan seorang petani di Jember itu dalam memanen ataupun menanam tembakau seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dawadana NIM T 2016-43. Dan saja saya akan mengajukan presentasi pada sebelumnya, yaitu nomor 7 ada rias dan busana. Nah, pada konteks tertentu rias busana pada prinsipnya merupakan pendukung dalam tari. Unsur ini pada garapan tertentu sangat vital dibutuhkan, terutama untuk memperdalam atau menunjukkan adanya karakter atau penokohan yang ada dalam garapan koreografi, sehingga melalui rias dan busana dapat mewujudkan visi, karakter, atau tokoh yang diharapkan. Dan busana juga dibutuhkan untuk tujuan penonjolan terhadap penampilan suatu bentuk seni pertunjukan dalam rangka digunakan sebagai upacara tertentu. Yaitu rias ini guna untuk memperindah penampilan suatu acara, entah itu tari ataupun adat keagamaan. Dan juga harus menyesuaikan apa tema yang akan dipertunjukkan, seperti hanya tari legong. Ya,
berarti penampilannya itu harus seperti tari-tari legong yang pada umumnya itu. Dan juga ada juga tari seperti tari jaranan. Nah, itu juga harus menyesuaikan apa yang ada dalam tari jaranan itu, seperti hanya penampilannya itu serem, mukanya dirias serem gitu pokoknya wis. Dan juga busana itu harus sama. Kalau seandainya busananya serem ya kalau seandainya temanya serem ya busana ya juga serem. Maksudnya bukan berarti serem itu seperti yang kita bayangkan. Maksudnya itu ketika serem ya seperti apa yang ditemakan pada tari ataupun adat lainnya. Ya seperti itulah, banyak contoh-contoh lainnya seperti tari kecak, tari janger, tari lupa wis, pokok banyak tari kok. Selanjutnya yaitu tata pentas. Dan pada penerapannya, tata teknik pentas sebagai sarana penempatan properti panggung secara umum. Dalam pengembangan properti panggung dilancarkan untuk mendukung ilmu tata teknik pentas. Teknik pentas adalah mengadaptasikan penempatan properti panggung secara profesional pada koreografi yang menjabarkan pengembangan ide penempatan tata teknik pentas dirancang untuk kebutuhan pentas secara matang. Profesional spektakuler memenuhi harapan koreografi dan penonton. Untuk menempatkan wahana replik properti panggung menjadi alternatif. Seperti hanya bingkai-bingkai macam-macam desain properti panggung secara kualitas diharapkan dapat mendukung pementasan. Selanjutnya ini ada tata pentas. Setiap pertunjukan pasti ada panggung atau pentas. Nah, itu banyak rangkaian pentas yang ada dalam pertunjukan, seperti hanya pentas di dalam gedung ataupun di balai desa itu pasti kan ada kayak tempat-tempat acara-acara itu. Nah, itu tata pentas yang seperti di dalam acara-acara balai desa. Dan juga ada tata pentas yang ada di lapangan. Itu seperti hanya konser itulah. Nanti kan ada pentasnya ataupun janger itu kan pasti ada tata pentasnya yang sesuai dengan temanya seperti janger. Terus yang selanjutnya itu ada tata lampu dan suara, yaitu pada seni tradisional kelengkapan produksi yang paling tidak diperhatikan adalah masalah penataan lampu dan sound. Pertunjukan dilakukan di bawah terik matahari atau di bawah terang bulan purnama dengan lampu minyak atau petroma saja sudah dapat digunakan untuk memenuhi penyajian pementasan tersebut. Kebutuhan pemanggung yang berkualitas di berbagai daerah dan berbagai tempat pertunjukan di Indonesia belum merata. Hal ini menjadi masalah yang beragam. Penataan tata lampu dan tata sound yang seharusnya membantu pementasan jangan hanya salah menempatkan atau pemilihan standar kualitas. Setiap ada pementasan pasti ada tata lampu dan suara. Ya seperti contoh yang tadi lah, biar tidak jauh-jauh dari contoh lainnya. Kalau seandainya ada pementasan seperti horor, bertema-tema horor, pasti kan lampunya warnanya kuning ataupun putih, tapi tidak berkelip-kelip. Nanti kalau sudah acara-acara kayak pas drama-drama agak menegangkan, itu pasti lampunya agak dikelip-kelipkan biar penontonnya itu lebih seru. Dan juga ada tata suaranya, seperti backing vokal itu, biar suaranya itu jelas, biar tambah memperindah dalam pementasan drama ataupun tari-tarian. Jadi seperti itu. Sekian dari saya, tidak usah banyak-banyak. Nanti gambarnya bisa dilihat di makalah. Ada contoh-contohnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.